Tapi jadi penentu kemenangan di ini, di apa, di Europa League. Oh iya? Iya kan, maksudnya kan dia lihat makanya di dokumenternya aja. Oh, itu kayak yang menyemangati gitu lah. lah lebay. Menyemangati doang, kirain tuh ada momen yang gue skip gitu anjir. Ternyata menyemangati doang. Anak gawang di Indonesia kasihan ya. Apa tuh? Kan jauh-jauh tuh ke belakangnya gitu. Iya, Ya. benar, soalnya ada track lari. Ada trek lari segala macem. Gue tuh suka kebayangin gini, kalau misalnya bola shoot, out jauh kan, baru ngambil. Baru nyampe udah jauh lagi out. Pensiun dini. Nah, nih ada back tengah gitu. Back tengah tuh ya udah Ya, back center biasa gitu, back standar aja gitu. Mungkin role modelnya banyak banget lah. Kalau di Chelsea Ada yang mungkin Zuma, iya Zuma, Rudiger, Rudiger yang standar. Back Indo mungkin banyak banget tuh. Kalau back yang kerjanya tuh nggak bisa megang bola. gitu, role-nya nggak bisa pegang bola. Iya. Nggak belepetan gitu kan. Back tengah ada mas-mas biasa aja udah. Iya, back biasa gitu. Terus nextnya tuh ada ball playing defender. Mampus itu apaan dah tuh? Ini back yang bisa megang bola, bisa ngatur serangan, bukan ngatur, memulai serangan gitu. Dan biasanya ball playing defender itu back yang udah skillful lah kasarnya, back skillful gitu, passing bagus, bisa ngelewatin defense lawan. bagus, bisa lewatin lawan juga Bisa gitu. lewatin kiper. Udah di depan kiper dia tuh anjir. Masih dilewatin juga. Jago, saking jagonya sampai depan. Nah, role modelnya banyak sekarang. Banyak. Salah satunya yang terbaik kalau buat gue ya David Luiz sebenarnya. Iya, sama kepikiran Luiz sih. Dia passingnya tuh mantap gitu. Cuman ya itu. ya defense-nya sering Belepotan blunder. juga, iya. Blunder, sering ngasih penalti. Iya, Kemarin kan karena rekor tuh. kadang keputusannya dia tuh rada ngaco juga karena mungkin dia udah lewat kali ya. Terus ya udah putusan gua apalagi nih. Ya, Kalau nggak penalti atau Penalti apa jadinya. pelanggaran. Tapi dia secara kalau untuk dia tuh cocok banget di Barcelona kalau gue mah. kayaknya sih. Di Barca tuh cocok banget sebenarnya, tapi nggak pernah diincar. pernah. Dulu sih kayak pernah diincar deh, cuman nggak dapat. Itu Terus- tipikal yang back yang bisa megang bola, yang long pass-nya bagus. Pas bagus. Sama Van Dijk juga sekarang tuh. Van Dijk bagus juga tuh. bagus tuh sekarang Bisa tuh. lari. Kebentuk gitu, Iya, kebentuk. heeh. Padahal dia tinggi loh. Tinggi bener. Buset larinya. Larinya Kayak kencang, dribble setan, bukan dribble ya, kontrol bolanya itu bagus gitu. Terus Sergio Ramos. Ya, Ramos tuh dari back biasa aja tuh jadi dari mas-mas biasa. jadi sama aja dong. Dari back biasa sekarang develop lah. Terus satu yang apa? Yang menarik perhatian banget sekarang si Upamecano. Nah, Kemarin tuh lihat highlightnya tuh salah satu jadi si Champions League tuh di Twitter posting itu skill-skillnya Upamecano gitu. Dia tuh tackle bagus apa segala macam. Dia tuh sering banget maju iya. sambil Suka dribble ikut- bola gitu. ikut tuk, bangun. tuk, gitu. Aduh, basket dong bang. Keren gini. Waduh, itu congkak tuh kenapa jadi dribble? Ya dia tuh apa sih? Dribbling bola juga bagus segala macam dan dia masih muda. Masih muda. Pede gitu Masih muda. mainnya. Makanya kirain kemarin ya udah Chelsea ngincernya salah satunya Upamecano Kalau kan. bisa gitu. Terus next nih ada back terbatas. Limited defender. Makanya unlimited dong Ini gua baca pengertiannya ya, kayaknya lucu deh. anjing. Pekerjaan utamanya adalah menghentikan serangan dan menghentikan laju bola Ya yang wis. diusung lawan serta membebaskan bola dari bahaya. Tujuannya adalah merebut bola tanpa mengakibatkan tendangan bebas. Oh, back bersih. Apa sih? Back bersih. Jadi dia tuh back yang disiplin. Ya. Gitu. Kan Back- kalau kayak ball back playing biasa kadang kan sebenarnya. kayak si Luis kan atau Ramos kan kadang suka kasar tuh. Heeh. Kalau ini back yang udah disiplin, jarang Philip Lahm. banget pelanggaran. Philip Philip Lahm bisa, tapi dia bukan back tengah. Iya sih. Heeh. Ya tipikal kayak dia lah. Mungkin kayak Varane kali ya. Varane kan kayaknya baik-baik banget gitu. Iya. Ya, gitu. Anak. Apa sih? Jadi canggung gitu. Next nih ada back sayap tanpa bulu.
Waduh. Kalau nih waxing apa gimana? tapi dia kalau pemarah cu, Hmm. backnya jadi back sadas, saya pedes. Anaknya udah besto banget ya. Tahu-tahuan aja back sadas. Nah back sayap juga, aduh apa sih? Ada back penuh, ada back sayap. Back Ntar, sayap, fullback. Oh ya fullback mungkin ya. Aduh kenapa back penuh sih? Fullback. Jadi ada fullback, ada wingback. Nah, Yes. Betul. kalau fullback itu sebenarnya kayaknya lebih ke penerapan formasi kali ya. Kalau fullback itu pasti di posisi 4 back. Sejajar 4 back di belakang. Karena nah si role-nya mereka tuh nggak terlalu harus nyerang mulu Ya, gitu. Bisa stay di belakang aja atau gimana. Kalau wingback kayak Chelsea zaman Conte kan, Ya, itu wingback tuh. Salah satunya itu dan ya ikut bantu serangan gitu. Itu ya menyerang dan bertahannya tuh balance gitu. Harus Kalau balance. kalau fullback kan kayak 70-30 lah gitu. 70-nya nyerang, ya tetap kebalik ya. 70-nya Banyak banget bertahan, dong anjir. 30-nya nyerang gitu. Kalau role model ya kalau fullback mah sekarang bisa dua role gitu sih rata-rata kan. Tergantung taktik dan formasi sih sebenarnya tetapannya. Nah, dari back ini yang full banget sih bisa di semua lini Aspi. Aspi dia back tengah bisa, fullback bisa, wingback bisa gitu. Cuman dia memang apa? Di Munchen juga ini si Alaba sekarang boleh ditarik ke tengah. Alaba sekarang jadi back tengah gitu. Karena di kirinya kan ada anak muda Davies gitu. Alfonso. Tapi Alaba juga bagus sih. Bagus. Dia jadi ball playing jatuhnya nanti, Ya, ball playing defender. Ya kalau misal ngebahas taktik panjang sih. Jadi kalau misalnya di Munchen itu kalau misal si Alfonso Daviesnya mulai maju, nah fungsinya Alaba di center back itu mulai agak ke pinggir. Nutup ruangnya sih Alfonso Davies. Gitu. Ya, itulah salah satu fungsinya dia ditarik ke tengah. Gitu. Tapi yang lebih menarik lagi kalau soal nutup-menutup si Granit Xhaka di Arsenal. Kan jadi kadang tiga backnya tuh kirinya si Tierney tuh. Ya. Tierney kan suka maju. Nah, Xhakanya tuh dari tengah ke pinggir, ke kiri belakang gitu. Itu nambel lah istilahnya. tapi itu kayak apa ya? Bener-bener istilahnya bukan luar biasa apa ya? Out of the box banget gitu. Dari tengah harus ke pinggir tuh gitu. Effort lah kasarnya, effort banget itu buat itu butuh pemain yang staminanya. Ya itulah box to box. Box to box midfield. Yes. Next nih ada kita ke tengah ya, ke gelandang. Mau bahas aja tadi di fullback nih. Nah, di fullback apa tuh? Kalau basket dari formasi juga fullback ada fungsinya juga tuh kalau misalnya di taktik sekarang. Kalau misalnya ngelihat formasinya si Pep, jadi si fullback nih kalau misalnya di lini tengah misalnya si box to boxnya mulai maju ke depan, nah si fullback ini salah satunya dia masuk ke tengah. Kebalikannya gitu. dari Kebalikannya Saka si ya. Saka, iya. Kalau Saka dia dari yang posisi tengah, midfield dia ke wingback. Ke wingback. Nah ini kalau misalnya di si Pep kebalikannya jadi ngisi tengah. Ngisi tengah ya. Itulah. Jadi memang sekarang pemain harus versatile, harus bisa di mana aja lah kasarnya gitu. Kalau yang itu kalau di City ya ini siapa? Kyle Walker atau Joao Cancelo. Bisa gitu. Next kita ke midfield, gelandang nih. Di gelandang bertahan aja nih, ada banyak loh. Ada banyak. Gelandang bertahan ini 4. Apa tuh? Ada ya ada deep lying playmaker. Terus ball winning midfield. Jadi kalau deep lying playmaker ya sesuai istilahnya dia playmaker tapi posisinya deep di belakang gitu, depan back lah, di depan back gitu. Dia yang tapi ya itu keuntungannya si deep lying playmaker itu ya udah dia bagus dalam ngatur tempo serangan apa segala, tapi untuk defense bisa jelek banget. Ya nggak bagus-bagus banget lah. Karena memang rata-rata juga postur pemain-pemain ini tuh ya udah mungil-mungil. Misal Jorginho. Kalau dulu Pirlo tuh ya udahlah benar-benar role model utama banget buat posisi ini gitu. Terus sekarang Thiago, kadang Joshua Kimmich kan ke tengah juga. Philipp Lahm dulu sempat tuh. Philipp Lahm juga benar. Ya udah, tapi secara defense tuh sering banget keteteran. Kalau karena dia emang fungsinya buat ngatur alur bola sih. Nah, pemain ini harus disokong atau ditemenin sama yang next ini, ball winning midfield. Harusnya. Atau box to box. Maksudnya ada box to box, ada ball winning midfield. Kalau ball winning midfield tuh
Yang udah dia Kalau misalnya lawan udah megang bola, dia ngerebut bola. benar-benar jadi inilah harus saling ngisi gitu. Yang satu bisa nyerang, yang satu bisa ngobrak-ngabrik. Bertahannya. Role model paling mantap itu Haryono. Iya. Yes. Role model paling benar tuh Haryono karena di sini kan kalau ini gue ya, sepenafsiran gue ya gitu. Iya. Ball winning midfield tuh udah ngerebut bola aja. Ngerebut bola doang kerjanya benar. Ya, Dia passing blee. saya mengundur. Kirain error loh berarti mau mengundur suwe. Tapi yang mundur-mundur kemarin ada tuh satu meme Messi tuh babi juga tuh. Gua langsung nge-quote tweet kan babi nih. Iya, apa sih? Sumpah. Ya, pelatih tidak menginginkan saya, tapi Messi gitu. Ya Allah. Aduh, parah sih. Mundur dulu. Terus ada bobotoh gitu suara. Aduh. Parah sih. Itu parah sih, parah. Kayak sini. Ball winning midfield gitu. Kalau role paling ini banget sih Haryono. Kalau pemain luar jarang yang kayak gitu. Dulu sih Kante waktu di Leicester gitu tuh. Kaku banget udah. Yeah. Bisa ngerebut bola doang. Mungkin kalau dulu Chelsea ada si Makelele dulu udah tuh. Tipikal, cuman bisa mirip udah. Kante, Cuman bisa ngerebut bola doang. Kalau Essien kan dulu masih box to box tuh. Box to box, maju ke fleksibel depan juga, bisa gitu, jadi bisa di right kanan, back, bisa jadi back tengah gitu. Gokil juga tuh anjir. Nah, next nih kita ke ada bertahan sayap tuh sama kayak wingback sih sebenarnya, gitu. Terus nextnya ada gelandang tengah. Gelandang tengah tuh ada deep playmaker. Kalau di playmaker mungkin kalau di formasi misalnya 4-2-3-1 gitu. Bisa di duanya atau ada 4-1-4-1 tuh. Bisa kayak gitu tuh. Jadi si 4-4-1 satunya defense kayak Kante misal gitu. Nah, di empatnya lagi nih, aduh, senggol. Di playmaker, terus ada ball winning, ada juga tuh di gelandang. Nah, ini ada nih. Box to box midfield. Bukan Media Network. Itu punya orang. Iya. Sebelah. Iya. Nanti dah kalau kita tiba-tiba direkrut. Ya, amin. Baru dah. Ada box to box midfield. Nah, box to box midfield yang tadi tuh, yang staminanya nggak bisa habis lah gitu. Gelandang diesel kasarnya. Iya. Kuli tuh, kerja Kuli keras banget anjir. Itu dulu kalau Chelsea Ramirez, gue kebayangnya. Dia kan nyerang bisa, bertahan bisa, staminanya nggak bisa habis. Ya. Pada lupa lah, udah next aja lah. Pokoknya ada lah gitu. Ada lah, nggak tahu udah siapa. Nextnya ada advance playmaker. Nah udah playmaker tapi posisinya nomor 10. Ya. Gitu. Advance. Ini apa nih? Pasti lagi nyari jokes nih, tahu gua mah tahu banget. Udah tebak. Kalau role-nya advance mah sekarang yang paling menonjol sih Kevin De Bruyne. Gelandang nomor 10 ya. Pasti. Selain Messi ya. Messi kan sekarang role nomor 10 banget. Ya mungkin dulu tidak Fabregas sempat gitu. Cuman kesini-sini dia mulai posisinya nomor 4. Ya, mulai ke belakang. Jorginho lah. Mulai ke belakang. Jorginho lah gitu. Playmaker banyak lah kalau playmaker. Ozil. Terus siapa ya? Kalau Mason Mount mah pekerja keras. Bruno Fernandes. Pogba juga. Kalau Pogba lah mirip-mirip. Next kita ke sayap lagi tapi di gelandang gitu. Nah kalau gelandang lebar atau gelandang sayap ya standar kalau formasi 4-4-2 paling. Terus juga ada sayap bertahan. Sayap bertahan di sini bukan kayak wingback. Jadi dia memang posisi 4-4-2 tapi dia ngerebut bola gitu. Gitu. Next aja lah. Kalau sayap kayaknya segitu-gitu aja. Kalau untuk gelandang. Ini ada sayap forward. Jadi ada sayap itu ada inside forward. Gitu. Terus sama advance playmaker juga. Cuman mungkin kayak Ziyech kali. Ini sayap ya. Playmaker tapi di sayap. Kalau yang inside tuh kayak Robben. Hazard. Masuk ke dalam. Sekarang gitu. Pulisic juga sama kali Pulisic ya. juga sama gitu. Willian apa tuh Willian tuh? Willian apa ya? Willian mah mix kali ya. Kadang ke dalam. Kadang crossing gitu. Tapi yang paling menonjol mah Pedro. Aduh. Kotak-ek. Terus sampai dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung tuh bisa tuh Pedro tuh. Terus
Gelandang serang sih masih mirip-mirip. Kita ke striker sekarang. Striker ini menarik sih karena banyak banget tipenya ya. Apalagi kalau zaman dulu. Pertama nih ada poacher. Bisa udah kalau poacher tuh cuman udah diem di depan aja. Jadi tugasnya dia udah dapat bola ngegolin, finishing, udah. Gitu doang. Poacher tuh. Kalau paling nonjol Gonzales. Christian Gonzales. Oh iya. Christian Gonzales tuh udah dia jarang dapet terlibat di permainan. Dapat umpan, dapat bola bagus. Tapi ketika dapat bola pasti tajam gitu. Tajam. Bukan yang nyebok doang ya, tapi itu kan butuh apa kayak effort lah, ada effort dikit lah. Positioning, insting apa baca si back ini bakal gerak kemana nih, berarti gua harus kemana gitu. Tuh Gonzales salah satu yang kalau kata gua terbaik ya gitu. Maksudnya kalau main di luar tuh dia bisa banget gitu. Dia kan secara apa kayak pegang bola nahan bola aja tuh kuat gitu. Kalau di kita Lukaku sih masih bisa dribble ya, masih bisa nyerang karena kan pegang bola di belepetan. Sering tuh. Masalahnya itu. Iya. Mungkin kalau sekarang yang lagi nonjol Giroud. Giroud kan poacher tapi dia juga bisa jadi tembok doang gitu. Pemantul bola sih lebih ke pemantul. Gak harus selalu udah gue mah harus golin, enggak. Makanya di Perancis juga jarang dapat shoot. Jarang gol mah jarang golin. Karena di Piala Dunia kan enggak golin, enggak ada shoot on target malah. Kan? Makanya gitu. Pemantul doang. Jadi terus pas di lapangan mantul. Anjing. Kepikiran bangsa. Lagi main bola mantul. Ayo pecah nih. Pasti audionya pecah nih, bodoh lah. Oh ya, dia main bola mantul. Untung Giroud ganteng ya. Kalau James sih ngebayanginnya aduh. Mantul. Kamu kayak Martial gitu. Mantul. Mukanya lemas banget. Kalau kayak Suarez gitu. Nyengir doang kan. Terus ada target man. Kalau target man dia lebih mirip poacher tapi apa namanya? Biasanya persenannya kecil. Kan kalau voucher ada yang 70%, ada yang 50%. Kalau target man kayak voucher tapi dikit lah gitu. Biasanya gratis ongkir doang gitu. Biasanya baru gajian tuh banyak tuh voucher. Habis gajian banyak striker nungguin. Minta digolin. Waduh. Itu kemana? Dia main berarti pas mau gajian doang. Iya. Misalnya mau match nih. Aduh masih gajian. Tanggal tua. Enggak tanggal tua, ntar aja. Oh tanggal muda gacor ya pokoknya. Gacor. Oh tanggal udah tengah ke akhir bulan. Tanggal 28 yang ngegolin. Iya. Ketebak banget. Mending kalau golin tanggal 28 tuh, kalau enggak golin ngundur berarti gajiannya. Iya bener. Aduh. Kalau target man mirip voucher tapi dia lebih lincah lah. Lebih sering nyari ruang gitu. Mungkin kayak Benzema. Oh ya. Benzema kan liar gitu pemainannya. Aguero. Aguero. Drogba sih dulu juga sama lah modelnya gitu. Enggak yang diam di depan doang. Drogba kan bisa nyari ruang apa segala macam gitu. Terus snapnya deep lying forward. Kalau deep lying tuh striker tapi agak di belakang kayak mungkin false nine kali ya. Mungkin ya. Jadi false nine. Nggak harus skillful seorang striker, yang penting dia bisa positioning aja. Positioning, Muller lah udah. Kayak ya Thomas Muller, dulu Fabregas, Hazard pernah kan dibikin false nine. Duet sama Costa, duet sama Morata, nggak ada yang jadi. Dulu nggak ada yang jadi. Kalau Hazard sempat dijadiin false nine juga waktu trionya Pedro, Hazard, Willian, zamannya si Sarri kan tuh. Nggak punya striker tuh. Nggak punya striker, bukan punya. Striker jelek-jelek. Busuk ya makanya. Morata terus dulu sama Batshuayi, Giroud. Aduh. Giroud kan dulu belum sebegitunya lah. Jadi pakai Hazard itu di belakang aja yang mau benar-benar ngacak-ngacak lah. Nah, ini cocoknya sih sama sayap yang masuk ke dalam. Iya. Jadi emang ngasih ruang aja gitu. Ya, sebenarnya Messi kayak gitu sih. Messi sebenarnya kayak gitu, cuman dia benar-benar. Jadi kalau ada dua striker di depan, nah Messi itu di belakangnya tuh biasanya tuh. Iya. Cuman dia merangkap sebagai playmaker juga karena soalnya gitu. Nextnya ada advance forward. Kalau advance forward ini dia udah semacam target man tapi dia bisa istilahnya Ronaldo sentris, Messi sentris. Jadi bola ke dia semua doang. Udah gitu.
mau ujungnya nanti kayak gimana, mungkin siapa ya, kayak si Rashford sama Martial kali ya. Udah bola tuh kalau di depan gawang harus ke mereka aja lah. Mereka ya. Kasih aja udah, ntar sisanya dia yang ngelarin. Kalau dia yang revisi, dia yang ngelarin juga. Udah skip. Nextnya ada complete forward nih. Pakai telur biasanya. Iya, spesial. Karetnya 2. Pedes dong. Pedas, bener. Kalau complete forward ya udahlah yang tadi tuh yang tadi dirangkum. Semuanya ada gitu ya. Dirangkum. Siapa yang begitu? Jadi ya? resume jarang sih. Bagus banget baru tuh striker anjir. Striker kayak gitu mungkin Ibra sih. Kalau kata gua mah dia pocher bisa, dribble bisa, nyari ruang bisa gitu kan. Iya. Kadang lari ke sayap gitu kan. Pokoknya salah satunya mungkin dulu Ronaldo lah bisa lah. Cuma Ronaldo sekarang skillnya udah dribble udah kurang. Udah turun, jadi udah cuman golin aja lah. Golin aja. Pocher Target man atau pocher. Terus ada lagi nih trequartista. Itali banget udah trequartista. Trequartista yang tadi tuh kayak Messi di belakang striker. Mungkin dulu Götze tuh pernah, maksudnya pertama munculnya tuh pas kalau nggak salah Götze lagi oke tuh, tapi kasihan juga dengan karirnya nggak sebagus itu. Yang lain. Terus ada juga istilah baru tuh yang si Muller tuh, istilahnya kan Jerman tuh, Raumdeter. Aduh nggak tahu dah itu. Nah, itu istilah Jerman lah, maksudnya itu juga istilah baru sih. Mirip-mirip. Muller tuh kayak gue lupa deh entah media yang bikin atau si Muller yang bikin gitu. Jadi gue tuh satu-satunya Raumdeter di dunia. Yeah. Jadi dia ya si Muller kan dia sebenarnya skill nggak ada gitu. Terus dia positioning doang. Dia tuh cuman punya insting aja gitu. Gua harus kemana tuh oke gitu. Dia secara basic maksudnya skillful enggak. Ya udahlah basic bisa orang main bola aja. Mas biasa aja. Tapi otaknya pinter gitu. Positioningnya bagus. Sekali nge-shoot masuk. Assist kan dia kan banyak buat assist tuh. Yeah. Nah, sekarang ke penyerang sayap nih. Kalau penyerang sayap ada inside forward yang tadi tuh Robben. Mirip-mirip lah. Robben, Hazard. Terus Pedro. Terus si Martial ya kalau ditaruh di sayap sih. Rashford juga sekarang kan banyak yang main di sayap juga tuh. Neymar ya. Mbappe sekarang Mbappe sih lebih ke center forward ya. Center forward yang sih. Yang AS Monaco tuh dia. AS Monaco tuh kan tengahnya kan Falcao. Dulu dia kan di sayap ke dalam juga tuh. Falcao enggak pernah kerja. Apa nih? Radamel Falcao. Radamel. Allah. Pantas nggak ada yang nonton anjir. Kayak gini jokesnya ya Allah. Mungkin bapak-bapak ini mau rekrut. Waduh, bapak-bapak ini. Iya sih. Ini jokes bapak-bapak sih. Aduh. Oh, bibit bapak-bapak aja muncul nih. Aduh, kayak takut nih. Nah, next lah. Satu lagi paling Ribery. Ya. Kingsley Coman juga tuh, Kingsley Coman sama Gnabry lagi oke kan kemarin. Terus ada di flying forward, sebenarnya istilahnya mirip-mirip ya, cuman beda di posisinya aja. Terus next ada advance complete forward, sama aja sih, untuk sayap kurang lebih sama. Sama nih ada Adam Nur Hidayat. Ini di share di email. Ya pokoknya kalau posisi-posisi di sepak bola kurang lebih gitulah ya. Ternyata banyak juga ya ternyata ya. Banyak anak-anak. Ini kita ngebahas sampai 40 menit kali ada lebih. Mungkin bisa jadi 2 part. Iya. Bisa jadilah. Ya, kalau dia mau nonton silahkan dah. Iya, jadi bisa ngejar nih, lumayan nih untuk episode giveaway ini makin dekat nih. Sekali tag bisa 2 part. Put gitu. Booster banget. Terus apa ya? Udah kali ya? Udah capek. Itu aja ya? Capek tawa-tawa dari tadi aja. Nanti juga kita bakal bahas apa kemarin nemu apa pola permainan sepak bola iya, gitu kan. Sekarang kan banyak banget gen pressing dan muncul gaya-gaya baru yang sebenarnya nanti tuh secara istilah beda-beda padahal bisa aja sama. Cara mainnya gitu, sama. Ada yang di mix. Oke. Dah. Pokoknya gitu dulu lah ya episode yang ke mungkin 4 dan 5. 4 dan 5 mungkin panjang gitu banget. Berarti tadi openingnya 4 doang. Kita nggak tahu. Ya udah bikin openingnya sekarang. Selamat datang di Pemain Ke-11 episode keempat dan 5 bersama gua Adam. Ya udah gitu. Oke.
Pokoknya Berarti gue episode 5 tuh udah segitu doang tuh. iya, ini nih. Ini 5 segini doang nih, closing Yaudah, doang udah. recent update dulu. Anjing. Aduh, lama lagi dong. Udah. Pokoknya gue Adam cabut. Ya, gue Inop cabut. Bye. Bye. People to give it to Hasselbaink.